And we are live ini dengan untuk kembali lagi di ngobrol seru MMA bersama Bung Bram, dan untuk kali ini kita akan membahas UFC 259 dan untuk menemani saya mengenai kita semua, kita akan ada Theodorus Ginting yang tentu saja sudah banyak ditunggu-tunggu teman-teman semua untuk mengulas dan kita ngobrol dan membahas semua pertanyaan-pertanyaan dari pertandingan-pertandingan yang ada, termasuk juga banyak pertanyaan yang sudah masuk, terutama banyak sekali pertanyaan terkait mengenai diskualifikasi dari Petr Yan, dan ada juga dan banyak sekali pertanyaan mengenai Islam Makhachev. Jadi sambil kita nunggu, kita juga akan mau say hello dulu. Ini ada siapa aja? Mari kita undang Theodorus Ginting. Dan sambil kita ada Mr. Richard S, ada Zavalas 069. Theo, what's up? Halo semua. Halo semuanya. What's up guys? Yay. Nonton tadi Bram, UFC. Nonton. Gila. Gue dari jam 8 gue nonton, gila. Jam 6 udah ada klien gue. Gila lu prelim yang sampai yang ada Dominic Cruz juga lu nonton semuanya. Nonton. Dominic Cruz was amazing. Tadi gue cuma nonton replaynya yang itu. Aku nggak nonton live. Gila, Dominic Cruz was amazing, man. Gila Dominic Cruz. Tapi menurut gue Dominic Cruz perlu 2 atau enggak 2 sih, 3 sampai 5 fight sih buat dia bisa balik ke Dominic Cruz yang dulu. Soalnya dia ada banyak keraguan, pergerakan dia banyak keragunya, in and out-nya banyak keragunya. In and out-nya nggak kayak dulu lagi kan? Kalau dulu itu ya, kan beda banget. Mungkin gini, kalau dulu itu kan kita kayak gini nih, dia masuk nerjang, set gitu, terus habis itu nanti dia mulai ke samping gitu kan? Ya, kayaknya dulu. Dia masuk nerjang, terus dia set pindah ke samping, nerjang lagi, terus take down. Nah itu tuh yang aku paling suka itu gini nih, dia masuk kan gini, ini aku tunjukinnya gini ya, dia masuk begini kan, dia nyamping, terus habis itu dia karena terutama ini kan lawannya kan nyilang stance-nya begini nih. Ya. Dia masuk ke samping, terus habis itu karena dia nyerang pas di sudutnya waktu lawannya paralel. Ya. Jadi dicari sudutnya gitu, lawannya itu paralel, bukannya miring lagi gitu. Jadi ya, benar. Nah itu yang paling menarik tuh. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, kemana aja pokoknya. Lawan motor keren. Itu keren gitu. Tapi tadi dia agak ragu ya. Nggak kayak waktu jayanya dulu gitu loh. Ya, kayaknya ada setelah operasi ACL yang kesekian kali, kayak dia ragu banget. Kai Kara juga tuh keren. Kai Kara tadi pas gue lagi Kai Kara tanding itu, gue lagi bantu klien gue pemanasan, jadi gue nggak nonton. Gue nonton pas dia diangkat tangannya sama di interview. Aduh, keren. Iya. Keren. Itu keren. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu aja nih yang di sini, Kai Kara France itu dulu pernah tanding di sini. Oh ya? Pernah di duel. Oh ya, Bram? Pernah dia pernah tanding di duel. Di duel old school banget dong. Enggak, bukan yang duel waktu yang masih disiarin. Duel yang sesudah yang nggak disiarin, yang sekarang itu. Jadi sesudah yang lewat RCTI kan ada tuh duel berapa lagi gitu, 2, 3, 4 gitu. Nah itu di situ dia. Kalau nggak salah. Bro, kita shout out dulu sama semuanya dulu nih. So rame banget nih pada halo-halo tuh. Shout out semuanya. Halo semuanya. Kita halo semua. Halo semuanya. Ada Rian Nangin, ada juga Fight Night ada yang nanya mengenai Fight Night kemarin, nanti kita coba bahas, tapi fokusnya nanti UFC kita dulu. Fokusnya karena pertanyaannya banyak banget nih, nanti sejam bisa UFC dulu.
Bram, daripada kita bohong tuh langsung kita bungkus. Gitu aja. Nah, ini sebentar bacain dulu nih. Ada Bagas T, ada salam dari Ponorogo, tolong dibaca. Siap, ini Siap. dibaca. Halo Ponorogo. Siap. Halo, Po. Ada juga ada Rewo Asmoro. Aduh, Cruz lawan Ahok menang siapa Bang Teo? Kacau. Rusak jauh. Rusak. Ya udah, gini. Nggak, soalnya kita... gini, kawan-kawan yang sering ikut sama kita, ikut sama Bung Bram sama saya juga, kalau lagi saya udah memutuskan untuk nggak lagi melakukan hinaan atau apapun yang saya mulai dulu sama Rudi Gunawan Ahong. Udahlah, cukup lah. Berhenti di sini lah, udah berhenti. Cukup. Sudah cukup. Ya udah. Ya. Itu menjual-jual Bang. Satu lagi nih, ada Erik KVP, menjual-jual Bang, Bapak tengahku, netap perangin angin di Depok. Salam kenal. Raskam itu. Oh, apa? Siap. Oke. Terus kayak saudara gue kayaknya. Cuman gue juga lupa. Oke. Siap. Oke. Sekarang kita mau mulai dulu dari main card-nya ya. Tadi kita kan sudah bahas sedikit mengenai undercard. Ada Dominic Cruz, tadi kita sudah bahas. Terus habis itu ada Kai Kara juga yang pernah tanding di sini. Kalau gue bilang sih perhatiin itu Kai Kara, diikutin dah. Itu menarik tuh. Ya. Ya. Terus habis itu kita masuk. Gue nyesel banget nggak nonton. Sumpah. Sama satu lagi yang dari New Zealand juga yang light heavyweight ya. Iya, ada yang light heavyweight tuh. Yang tinggi itu. Iya, itu tuh, aduh. Gitu. Gue nyesel nggak nonton. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu. Nah, kalau kita kan pertama itu ya, siapa tuh Alexander Rakic. Ya, sama Santos. Sama Santos. Agak sedikit pelan ya, tapi ya. Iya, karena dua-duanya kan kalau kita lihat statistik ini kan dua-duanya itu power puncher, finisher. Apalagi Santos kan lebih dulu mulai di UFC karirnya kan. Tapi si Rakic itu juga salah satu power puncher juga. Jadi kalau power puncher berhadapan, dulunya pasti nggak jadi jual beli. Apalagi di kelas-kelas segitu kan. Apalagi di kelas-kelas segitu pakai 4 ounce glove kan. Nah, mungkin contohnya gini nih. Kalau mau tahu, biasanya orang kalau yang gede-gede, yang heavyweight begitu, memang bukannya nggak tahan pukul loh, bener. Ini bukannya nggak tahan pukul, itu pukulannya kenceng ya. Iya. Dengan momentum. 4 ounce. Plus pakai 4 ounce. Kayak apa tuh? Iya. Gitu kan. Kena samberannya aja, waduh. Gitu. Nah, jadi agak uneventful, tapi untuk kalau menurut aku sih ya memang sudah kayak Theo bilang udah diharapin gitu, kuat sama kuat ya. Iya. Kalau nggak hati-hati, contohnya lagi kayak si itu kan Ngannou sama Curtis Blades waktu itu kan. Iya. Iya, waktu itu. Itu kan jadi sambil nunggu-nunggu saling nggak mau kena, takut gitu. Nah, benar. Jadi itu bisa terjadi karena nggak ada orang yang mau hancur-hancuran kan. Sesungguhnya. Apalagi ketemu sama orang gede gitu kan. Iya, resiko terlalu besar. Oke. Jadinya daripada kita ngomong itu, mendingan gimana kalau kita maju ke yang berikutnya, Islam Makhachev lawan Drew Dober. Oh, Islam Makhachev, man. There's a story I want to tell about Islam Makhachev. Takedown-nya gila banget. Technical takedown itu gila banget, men. Dia punya senario takedown tuh bisa sampai 10, tau nggak senario takedown dia? 1 nggak dapet, 2 nggak dapet, 3 nggak dapet, 4 nggak dapet, 5 gila kayak wow. Gue tuh nonton dia kayak gila, emang Khabib tuh nularin ilmu ya, kacau banget ya. Betul. Dan iya benar, itu mungkin yang benar-benar tadi gue mau bilang. Ingat gak waktu itu kan gini, di ronde pertama dia mencoba untuk masuk, diangkat kakinya kan, nangkap kakinya, dia single leg. Habis itu yang pertama kan dia sengkat, dia kan coba sengkat. Iya. Nah, dia menggunakan bantuan yang sama. Iya. Nah, yang kedua, yang di ronde kedua waktu dia mau masukin itu, dia udah dia sapu, Dober tahu. Habis itu dia ganti, iya. Sengkat.
Pendekatannya beda, gila. Iya. Itu beda apa tuh? Aku nggak ngelihat ada arah yang apa kayak tadi lu bilang banyak banget, satu ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, ke Iya. cara yang lain. Dan Senario dia banyak banget. Bener. Bukan hanya Gila. kita nggak ngomong cuman tekniknya banyak, tapi dia bisa ngambil dari sudut-sudut yang sedikit berbeda, dia bikin adjustment Dan aneh. Iya benar. Dan itu gila. tapi yang gue perhatiin, nah ini yang gue yang satu kali waktu gue bikin analisa nih kemarin kan, waktu sebelum Rafael dos Anjos kan, abis itu kan dia belum tanding lah gitu lawan RDA kemarin. Nah terus nggak jadi gue pikir oke, fine, semua apa yang udah gue taruh di situ hampir 90% akan relevan. Nah, yang satu hal yang waktu gue bilang pada analisa tersebut itu adalah bahwa dia bermain berbeda sama Khabib. Kalau Khabib, dia akan ngejar takedown, dia maju ngejar takedownnya. Kalau Makhachev itu lebih banyak lawannya yang lebih ngejar takedown. Mungkin karena kebetulan lawannya yang waktu itu aku videonya kebanyakan aku lihat adalah Arman Tsarukyan yang emang wrestler. Yang kedua juga si itu Davy Hamos yang orang aku lupa World Championship atau ADCC gitu 2 kali gitu. Nah jadinya Davy Hamos itu kan juara ADCC, Bram. Betul, juara ADCC, bener. Ya, dia lawan Davy Hamos, itu dia bisa nge-ground and pound Davy Hamos. Tapi masa he did di ronde 1, ronde 2 itu gue baru tau dari lo. Davy Hamos itu kan dia top game player kan, dan dia agresif banget. Nah, dua-duanya waktu itu agak saling nunggu, tapi di ronde ketiga dia bisa take down Davy Hamos, habis itu digebukin di itunya ground and pound. Nah, jadinya waktu itu gue apa yang gue lihat dari fight sebelumnya, dia itu lebih banyak nge-counter takedown. Dia nggak initiate takedown, dia nggak akan ngejar single, dia jarang ngejar single, dia ngejar tap. Tapi pada saat lawan ngejar clinch, itu dia pakai hip throw-nya, bam, dibawa ke bawah. Itu skor takedown dia hampir semuanya asalnya dari situ, bukan nge-shoot for takedown. Gue kaget ngeliat dia nge-shoot takedown, man. Dari situ single. Gue kaget. Asli. Dan dari sebelum-sebelumnya, terutama waktu lawan yang Tsarukyan, itu dia itu top kontrolnya itu nggak sekuat hari ini yang gue lihat. Itu bener-bener itu Drew Dober itu kayak nggak bisa gerak, man. Gila, Drew Dober tadi di submit sama Islam Makhachev, tangannya masih di luar gini, Bram, nggak gini. Tangannya nggak arm triangle gini, tangannya di luar gini, bisa kecok loh, gila. Itu ini gue cerita dikit deh. Waktu itu dan ini kita ngomongin level UFC ya, bukan level lokal ya. Bener. Yang sesek dikit tap, sesek dikit nyerah, beda loh. Itu lu kita nggak ngomongin mengenai Tiger Claw loh, yang udah legendaris. Mungkin kalau ya kita nggak ngomongin Tiger Claw, tapi aku mungkin jawabnya gini, itu hebat. Dan aku ini pernah waktu aku kemarin latihan sama bentar, Bang. Ini orang pada rusuh, ada apa sih? Ada Gepa Pamungkas. Oh, ada si G. G itu siapa? Mana coba? G teman kuliah gue, main Gepa Pamungkas. Teman kuliah gue sekarang dia jadi kayak si G tuh pernah ngebawain presenter berita juga, pernah jadi stand up comedy juga, lumayan terkenal tuh orang. Oke, gila. Nonton di sini juga, selamat datang. Gitu. Nah, tapi gini, aku masih ingat mengenai choke-nya itu aku sama Prof. Allison waktu itu. Ya. Kita dari bercanda-bercanda gitu. Aku bilang ini waktu itu kita ngomongin side control, man. Ngomongin side control. Ya. Side control dari samping. Biasanya kan kita diajarin gimana? Gue taunya udah bertahun-tahun diajarin begini. Prof. Allison bilang, salah. Dan itu persis, itu pressure-nya apa yang kayak dilakukan itu. Yang gue lihat dari situ. Gila. Persis. Ya. Jadi, dan gue bingung ya, fans MMA Indonesia tuh bilang permainannya Khabib bosen, permainan wrestling tuh bosen. You don't know what you're talking about, man. Gila, itu high level fight tuh ada di situ. Gitu. Nah, itu bener. Gini, aku saranin kalau mau nikmatin MMA,
belajar gulat, itu perhatiin hal-hal kecil kayak tadi. Perhatiin gimana caranya Islam Makhachev bisa nyengkat dari satu ke tempat yang lain dengan cara yang berbeda, dari angle yang berbeda. Terus habis itu gimana cara menyelesaikannya. Nah, kalau mau gini aja, kalau mungkin ini satu ide, ini mumpung lagi seru nih. Gimana kalau nanti aku coba ngomong sama Prof. Aleson atau siapa gitu ya, kita coba bikin seri kulik teknik itu, mungkin bisa kita bahas kayak gitu. Jadi orang juga makin happy aja gitu, makin tahu seperti apa. Gitu aja. Nah, sebelum gitu, tapi itu udah submissionnya keren, transitionnya cepat juga, itu aku bilang itu. Dan yang aku criticism, yang aku benar-benar salah dari yang kemarin waktu aku lihat analisa adalah pukulannya. Aku bilang Makhachev itu kurang aktif. Pukulannya iya kurang. Tapi dia berani maju buat engage pukulan sama orang. Benar. Jadi in the end orang nabrak dia clinch kan. Betul. Nah, cuman biasanya nggak seaktif, nggak segini gitu. Dan satu lagi juga yang dari dulu sampai sekarang kelihatan, Makhachev pukulannya lebih tajam daripada Khabib. Ya, betul. Lu tau gak, semua saudara-saudara Khabib, mau siapapun dia, itu strikingnya lebih ngeri dari Khabib, strikingnya. Setuju. Asli, berani banget, liar banget, strikingnya liar, terus dengan di backup dengan wrestling mereka yang super solid, bukan solid lagi, super solid, gila, nggak masuk akal wrestlingnya. Nah, ini dia nih, kamu ngomongin wrestling yang super solid. Apa yang aku perhatikan dari Umar, aku sempat lihat fightnya beberapa Umar sama Islam Makhachev. Sepertinya dengan mengganti posisi Habib itu sekarang posisinya jadi kan setelah ayahnya meninggal. Sepertinya itu kan dia perlu ada yang mengambil posisi ayahnya sebagai pemimpin gitu loh. Nah, dengan dia sebagai pemimpin ini, sepertinya itu gaya bermainnya Habib ini lebih nempel ke teman-temannya sama klannya ini. Iya benar. Kalau dulu lebih ada variasi. Kalau dulu sepertinya ini lebih nempel. Aku nggak tahu apakah itu dalam jangka panjang bisa positif atau negatif. Tapi ini benar-benar orang ya, Islam Makhachev mainnya lebih dekat kayak Habib. Umar jelas mainnya juga seperti itu. Walaupun ada plus minus bisa dipoles. Iya, ada plus minus beda-beda ya. Tapi nanti takutnya adalah mungkin nanti ke depannya apakah kemudian jadi kayak satu gaya tok gitu. Takutnya kan begitu. Iya. Iya benar. Tapi ini hal yang lucu tentang klan Dagestan ini. Gaya fight-nya tuh gak berubah, Bram. Cuman gak ada yang bisa pecahin. Betul. di lain sisi kalau setajam itu terus habis itu lu gayanya sama terus buat apa? Terus kenapa? Nggak ada salahnya juga kan? Siapa yang bisa ngalahin coba? Gak ada. Iya sih, gitu. Gitu. Nah, oke. Nah, tadi aku ada pertanyaan segambreng kamu udah tahu. Ini si G nanya bagus nih, Bram. Si G Papa Mungkos nanya bagus nih. Nih. Pertanyaannya bagus nih. Islam sama Khabib itu sambo kan ya? Apa sambo lebih efektif dibandingkan jiu-jitsu? Nah, pertanyaannya bagus, Bram. Gimana? Lu dulu yang jawab, Bram. Oke. Combat sambo itu ada, jadi dari dulu itu terbiasa dengan adanya ground and pound. Ya, walaupun cuma 10 detik ya di bawah. Walaupun 10 detik, walaupun cuma sedikit, tapi dia ada ground and pound. Nah, dengan adanya ground and pound ini, jadinya itu dia dari dulu semua bentuknya itu the most effective method untuk metanya dia itu, the most effective methodnya dia itu sudah mengincorporate adanya pukulan yang jatuh dari atas seperti MMA. Iya. Nah, kenapa? Nah, kekurangannya Brazilian Jiu-Jitsu ini adalah dia tidak ada striking di posisi ground. Jadinya itu. Nah, pada saat dia masuk ke dalam konteks MMA, ini kita ngomongin purely konteks MMA ya. Dia itu MMA. Konteks MMA. Nah, dia itu harus memasukkan yang namanya itu elemen pukulan-pukulan tersebut. Ada ground and pound. Masuknya dari mana? Dari bawah bisa, dari atas bisa. Nah, itu kalau kita ngerjain jiu-jitsu itu nggak ada, itu nggak dilatih. Kalaupun ada, nggak dilatih, gitu. Ya, benar. Itu. Benar.
Itu Dan jadinya plus. ada satu peraturan yang krusial banget di Sambo menurut gua, Bram ya. Mm-mm. Ada satu hal yang krusial banget di Sambo ya, adalah di Sambo itu nggak boleh ada di posisi punggung, nggak boleh ada di bottom position, Hmm. nggak Ya, boleh itu ada guard pulling di Sambo. jadinya orangnya juga lebih aktif gitu kan. Dia mau Iya, scramble terus gitu. sedangkan Dia kita kan di Jiu-Jitsu kan segala posisi menguntungkan. dia gini, plusnya adalah kamu posisi atas, posisi di bawah, samping, semuanya kamu bisa nyerang. Bisa Tapi, Jiu-Jitsu. nah, tapi negatifnya itu adalah karena dia bisa nyerang, jadi dia terkadang terlalu nyaman. Dia nggak mau dibilang gimana, kadang nggak terlalu fight untuk position gitu. Iya, Walaupun betul. orang fight position over submission mau diteriakin begitu, tapi selalu nggak terlalu fatal gitu kalau nggak untuk Iya, dari point sistemnya. iya, iya. Jadi begitu jawabannya. Ya, Kalau buat penerapan oke. MMA memang sebenarnya Sambo lebih dekat ke MMA daripada Jiu-Jitsu, karena Jiu-Jitsu sendiri ada sport Jiu-Jitsu, dan untuk MMA Jiu-Jitsunya itu sendiri beda lagi Jiu-Jitsu for MMA. Ya, aplikasinya perlu ada penyesuaian lah dibilang gitu. Nah, Iya. sekarang tadi aku terima banyak pertanyaan nih dari situ. Sekarang Islam Makhachev bisa sampai top 5 gak? Lawan top 5 kalau kayak begini. Islam Makhachev, gua rasa udah saatnya. Menurut gue juga ini mungkin gini. Makhachev itu tuh ceritanya itu adalah orang yang agak dihindarin. Mungkin salah satu orang yang paling dihindarin. Iyalah, Ini udah pasti jelek. lah. Nah, ini jeleknya nih, orang jago rankingnya di atas. Itu benar, itu merugikan lo sebetulnya. Kamu lebih jago Iya. daripada ranking kamu. Kenapa? Kamu skillnya nih ranking top 5 nih, katakan saja top 5. Rankingnya ya, secara skill ya. Tapi dia ranking 14 nih. Nah, kalau dia ranking 14, orang di top 5 ini terus harus bilang, ngapain gue lawan orang top 10? Nama gue Iya, jatuh benar. kalau kalah, Cong. Nah, Iya, itu. benar. Ini sekarang itu Makhachev ini dia itu mungkin karena dia harus mempersiapkan diri dengan apa sih namanya, persiapannya itu pokoknya mantap selalu gitu. Nah, Iya. karena dia persiapannya mantap, dia berkembang terus. Tiap kali orang lihat, dia bilang, ini orang ngeri man, lawan orang ranking 14, terus buat apa? Gue kalau kalah, Iya, nama gue jatuh banget gitu. Nah, itu sekarang Benar. posisi dia agak kejepit gitu tuh, sayang tuh. Benar. Itu emang kekurangannya orang yang punya skill bagus, cuman harus pelan-pelan naik ke peringkatnya. Emang benar. Setuju gua. Nah, sekarang untungnya dengan adanya Habib, dia bilang, dia promo, pokoknya orang taunya Bram, lu patah-patah Bram, gambarnya Bram, video lu patah-patah Bram. oh bentar nih, gua lagi nyari ini kayaknya, aduh, Iya, kenapa sih sinyal pas lu lagi hancur, kayak bro. begini? Sinyal lu hancur. Udah bener kok ini ya. Udah Udah, aman. aman. Oke. Gila lu pas lagi seru-serunya gini. So, Iya, makanya. that's the position. Iya. Aduh, jadinya ya dia top 5 skill, setuju. Tapi masalahnya secara komersil, nah sekarang tadi komersil kita udah ngomong kenapa orang pada ngindar sama dia, walaupun skill levelnya cukup. Itu 2 udah. Iya. Ketiga, untungnya adalah Habib sekarang udah ada. Orang tahu Habibnya teriak, ini orang jago, ini orang jago, ini orang jago. Jadi semua sekarang dia dipromot. Nah ini mungkin adalah saatnya Islam Makhachev itu bisa naik. Lebih gampang dapat fight, Ya. lebih bisa dapat fight. Mungkin ini saatnya. Ya, lebih gampang lah buat dia naik pelan-pelan supaya dia bisa challenge orang yang di atasnya. Betul, gitu. Dan mungkin dia ngomong sama Uncle Dana juga lebih gampang sama Dana White. Gitu. Ini si J gak berhenti-berhenti nih. Si Gepa Pamungkas katanya Bang Teo kalau tidur meluk gulingnya tap out. Berak lu, Ge. Parah lu, Ge. Bikin gosip aja lu. Masih aja. Ini baru satu fight, kita udah 20 menit, Cong. Gimana?
Tapi Islam Makachev itu menarik banget dibahas. Sama tadi siapa? Siapa yang nama belakangnya bersama kayak kickboxer terkenal itu Askarov siapa? Jabar Askarov, bukan? Iya, ada kan fighter tadi namanya Askarov juga siapa? Yang dia juara Aliskerov, yang dia juara wrestling Rusia yang buat dismantle. Tuli kan? Halo? Bram. Sinyal lu, Bram. Bram. Halo. Bram. Sinyal lu, Bram. Bram, sinyal Bram. Askarov. Ya, Askarov tadi. Bram, sinyal lu, Bram. Bram, sinyal lu, Bram. Sinyal lu, Bram. Iya, sinyalnya gue nih kayak nggak tahu, kayaknya jangan-jangan ini lagi. Jangan-jangan Bram, ulang live-nya, Bram. iya ya. Oke, sinyalnya udah balik lagi kayaknya. Nah, oke, kita jadi next fight kita coba kita lihat lagi gimana. Ya. AJ Ayo, Sterling, let's go. Peter Yan. Sterling sama Yan. Aduh, lu tau nggak? Ini gue boleh cerita sedikit nggak? Dari pandangan mata gue. Jadi gue pikir tuh ya, tadi tuh si Funkmaster tuh bener-bener bisa ngedominasi Peter Yan. Ternyata yang terjadi sesungguhnya Peter Yan itu kan soalnya si Funkmaster kan bilang lu nggak bisa nyentuh apa yang lu nggak bisa lihat kan, kata si Funkmaster kan, kata dia kan ke si Peter Yan kan. Berarti kan si Funkmaster ini pede banget sama kecepatan pukulan dia kan, sama kecepatan menghindar dia kan. Peter Yan ngebuka undangan dari ronde 1 sampai ronde 2 buat dia mukulin si Peter Yan, si Funkmaster mukulin si Peter Yan. Ternyata dong dibaca dong di situ, dan dia ngegerus si Funkmaster di situ. Di ronde 1 ronde 2 itu digerus stamina si Funkmaster dengan cara apa? Dia membiarkan Funkmaster mengeluarkan semua pukulan-pukulan terbaiknya dia di ronde-ronde awal. Shit, man. Men, itu rapi banget itu. Ininya rapi. Itu rapi banget, gila. Dan si Peter Yan tuh cuma ngebalas sekali dua kali, gila, men. Satu dua kali gitu. Lah habis itu begitu ronde ini bener-bener rapi, itu pukulan gak ada yang masuk telak, men. Gila. Dikit banget. Dan begitu pukulan masuk, Peter Yan semuanya flash hit, nggak pakai perlu banyak-banyak mancing, semua pukulan masuk. Gua sampai teriak-teriak, men, nontonnya. Dan begitu masuk, dush, gitu loh, kedengeran load itunya, loadnya tuh suaranya tuh kayak. Lihat nggak leg trip ya, Bram? Leg trip Peter Yan, gila, out of this world, man, out of this world. Gila. Yang di ronde terakhir dong. Tapi yang sangat disayangkan itu adalah illegal knee-nya. Itu yang sangat disayangkan. Gini, sebelum masuk illegal knee, lu lihat gak? Ada satu kali kan dia trip cuma didorong lehernya aja, men. Terus bisa jatuh. Iya. Gitu. Iya, benar. Itu udah kuat banget.
dia udah kuat banget, dihabisin staminanya ya kayak begitu tuh. Lo bilang dihajarin, dan itu gestalt, udah mulai gestaltnya itu tadi kelihatan didorong begitu aja langsung jatuh plek gitu. Jatuh, sengkatan aneh dikeluarin nama si Peter Yan tuh jatuh, udah si Sterling udah nggak bisa ngapa-ngapain, gila. Iya. Nah, oke, kita sekarang sampai illegal knees-nya. Kita udah sampai di sini yang sayang sekali gitu. Ya, illegal knee. Memang kalau di UFC itu kawan-kawan semua yang nonton, semoga kalian semua bisa teredukasi dengan omongan ini ya. Di UFC posisi berlutut satu aja itu tidak diperbolehkan serangan menggunakan kaki ke arah kepala. Jadi itu nggak boleh. Jadi gini, tidak istilahnya itu, teknisnya itu grounded opponent. Jadi lawannya itu sudah jatuh gitu, jatuh dalam tanda kutip gitu kan. Ya. Nah, jatuhnya itu definisinya apa? Pokoknya ada bagian selain dari telapak kaki itu udah nyentuh. Iya benar. Udah nyentuh matras. Jadinya kenapa kok ini kenapa kok di dalam hal ini itu dengkulnya itu masih ada nyentuh, yang AJ Sterling dengkul kanannya masih nyentuh matras. Iya. Betul. Gitu. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, yang ceritanya, kenapa kok dulu orang kalau lagi nungging tuh, posisi nungging, kenapa kok boleh? Kenapa kok kadang ada knees, orang lagi posisi nungging, bisa ditarik gitu. Ditarik terus ke sini. Itu ceritanya kayak si, siapa tuh namanya? Dustin Poirier waktu sama si Eddie Alvarez. 1 kali nggak illegal, 2 kali nggak illegal, habis itu yang ketiga illegal. Kenapa kok sampai begitu? Karena dia kan nungging tuh, kakinya 2, tangannya 2. Iya. Tangannya di posisi turtle. Nah, posisinya turtle berempat gitu. Nah, ceritanya itu adalah tangannya diangkat, set. Jadi tangannya nggak nyentuh tanah lagi pada saat posisi turtle itu. Diangkat baru di knees, diangkat di knees, yang habis itu yang ketiga terakhir baru enggak. Nah, itu yang bedanya. Kenapa kok itu masih kontroversial? Kalau ini tuh telek-telekan, posisinya lagi berlutut, habis itu dikasih nih. Yang lebih jelek, yang bikin ini kondisinya jadi lebih jelek, itu adalah gini, wasitnya itu udah teriak. Dia bilang, grounded opponent, lawan masih berarti nggak boleh. Berarti nggak boleh. Nah, ini yang aku masih bingung, tapi katanya terdengar si Piotr Yan, dia nanya ke cornernya, knees gak? Corner jawab, gas, knees. Ya udah, dar, keluarin. Abis diingetin. Jadi udah se-clear-clearnya kalau itu nggak boleh gitu. Iya, karena udah grounded position kan, nggak boleh. Ingetin, yang konyolnya adalah cornernya bilang hajar gitu. Terus kenapa di DQ? Di DQ itu jelas kenapa nggak boleh di DQ sama UFC tadi, karena lawannya cederanya parah, knockout. Sebenarnya itu knockout concussion, knockout. Jadi dia nggak bisa melanjutkan lagi pertandingan. Jadi di DQ. Sebenarnya kalau pertandingan nggak masih bisa dilanjutkan, bisa aja diteruskan. Kalau no contest, tadi karena udah berlangsung di ronde 4, kedua, terus udah diperingatin. No contest itu biasanya yang nggak sengaja. Misalnya lagi pace kenceng, lagi pukul-pukulan, jatuh, scrambling, tiba-tiba ada nih. Itu unintentional. Kalau ini sih kayaknya, soalnya kan lama kan posisinya, kan ditahan di posisi berurut kan lama kan, baru dini kan. Ya. Itu udah ada peringatan duluan. Diperingatin. Nah, itu juga, jadinya udah susah untuk bilang itu nggak bisa, kalau itu nggak sengaja itu susah. Iya, itu udah keputusan sih, iya. Susah, ya. Gitu. Nah, habis itu ada juga pertanyaan begini, agak nyimpang tapi mungkin ada hubungannya. Ya. Kalau di One Pride kan banyak tuh yang itu kita lihat si Aditya Ginting suka taruh knees ke lawan yang sudah jatuh. Ya. Kalau tadi saya
yang nyuruh. Terus kemarin ada teman itu kita Aduh. ngirimin beberapa sih, malah ada beberapa, ada 2 ngirimin saya fotonya Ahong yang di knees sama Alex Munster dari posisi berlutut. Kenapa tidak boleh? Kan Jawabnya boleh. nah itu dia. Jawab singkatnya tadi, Theo sudah jawab, kan boleh. Iya. Boleh. Di One Pride itu tidak ada peraturan mengenai tidak boleh mendaratkan knees atau lutut ke kepala lawan yang sudah jatuh. Bedanya di sini, aturannya berbeda. Ya, betul. Nah, mungkin ini aku sampai ada kepikiran ide begini. Gimana kalau nanti kita satu saat bikin satu sesi nih, kita mungkin sama Mustadi, sama referee Mustadi, coach Mustadi. Tulisannya apa? Keren tuh. Untuk dibahas apa bedanya One Pride sama UFC aturannya, dari point sistemnya, dari mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mungkin itu salah satu ide yang bisa kita lakukan supaya teman-teman juga di sini lebih jelas. Karena siapa lagi yang satu loh, satu yang biasa eksekusi, dia bisa bilang gitu. Oke. Yang tapi a win is a win, dan tapi menang ya menang. Tapi kalau menurut aku semuanya juga nggak puas. Kitanya nggak semua nggak puas, benar. Kita sebagai penonton nggak puas nih. Kita gitu loh, gemes gitu loh. Gila. Piotr Yan tuh kalau dia nggak nih itu dia bener-bener picking Fangmeister apart. Gila, itu wah. Itu dipretelin itu beneran. Itu intelijen banget cara meretelinnya, lagi gila-gilaan tuh orang. Itu aku ngelihat begitu ronde 1 udah kayak gini. Oke, ronde 2. Gitu dia seru banget nih. Itu orang pinter banget gitu. Iya, benar. Nah, itu dianya nggak seneng, Piotr Yan-nya nggak seneng, Cam-nya juga nggak seneng, si promotornya juga nggak seneng. Terus habis itu AJ Sterling aja yang dapat beltnya, dia sampai di bukan dibuang beltnya. Dia bener-bener ngerasa, aduh gila gue menang kayak begini, sampai di waktu habis interview aja dia masih sedih men, gitu. Iya. Dia sampai sedih beneran, gue sampai kesian gitu ngelihatnya, gitu. Dia kalau mau dibilang rematch, rasanya rematch ya, ya. Mau namanya siapapun yang menang, mau namanya langsung rematch, itu jelas, langsung rematch, jelas banget, itu jelas banget. Next fight dari rematch langsung 2 sesi kedua. Ini kalau ini aku malah ingat kayak si siapa, Yusuf Susilo sama ini ya, Gugun Gusman kalau di sini. Iya. Mau bahas apa? Nah, kita bahas itu UFC 259. Oke, ini udah 37 menit, kita masih baru sampai Amanda Nunes. Nunes gampang, Bram. Nunes gampang jelasinnya. Si Mac Anderson itu terlalu lambat. Gue bilang dia takut. Terlalu slow pace, tapi di luar takut lah, Bram. Memang dia slow pace banget, sedangkan Nunes tuh eksplosif banget, udah pasti mati. Udah pasti hancur. Nah, dan yang aku perhatiin gini nih, salah satu mengenai dia pada dasarnya juga harus slow pace. Aku perhatiin muka dia, itu satu overhand kanan itu kena satu kali kan, jepret, persis kena mukanya. Raut mukanya langsung berubah, men. Iya, gila. itu kayak lu kayak Megan Anderson itu kayak rasa mukanya gini, mikirnya, ini pukulan paling kenceng yang gue pernah rasain. Itu seperti itu, gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu mukanya. Dan gila, ya sisanya udah, the rest is history lah. Nextnya aja nih yang susah kalau menurut aku, nyari lawan berikutnya siapa. Dia udah nyapu semua divisinya. Nggak ada men. Satunya yang mungkin bisa sejauh ini nggak ada. Yang kompetitif ya, satu-satunya yang bisa agak kompetitif itu Shevchenko. Oh, Bullet Valentina, gue setuju. Tapi kalau Bullet Valentina ketemu sama Nunes, gue pegang Valentina. Nah, cuman Valentina ini 125. Nah, kalau
palingan kalau mau nyoba lagi di 135 lagi, main di bantam. Kalau suruh ngekat kalau 145 mah, aduh gitu. Enggak kali. Itu jadinya. Jadi sekarang itu dia udah bersihin semuanya, dan satu-satunya make sense yang masuk akalnya cuma dia. Sorry gitu. Yang sekarang ini yang Bullet Valentina, benar, setuju gua. Gue tarik kata-kata gue, Bullet Valentina, benar. Bullet Valentina, benar. Benar, setuju. Tapi kalau udah abis Bullet Valentina, terus habis siapa? Gitu kan? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Habisan itu. Ini gila. Ya udah. Gitu. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut ke main event. Main event. Adesanya. Jadi, gimana nih Adesanya menurut lo? Adesanya sama Yan, menurut gue sih Yan mengambil keputusan yang bagus ya. Benar-benar bagus. Dia engage takedown di ronde 4 sama 5 kan ya, kalau nggak salah. Iya, 4 sama 5. Dan iya. Semuanya 1-2-3 dia di outbox sama udah di outbox parah sama si Easy. Parah di outboxnya, parah. Parah. Kayak yang aku nggak, yang satu kali di ronde 4. Jadi gini, dia kan ada beberapa percobaan takedown tapi cepat pap gitu loh, maksudnya berdirinya cepat. Ya. Nah, yang aku nggak habis pikir itu, yang mungkin aku harus liatin hati-hati adalah kenapa di ronde 4 itu, kalau ronde 5 dia udah lebih capek karena lu ditiban orang itu bisa pasti lo orang kira-kira 15 kilo, 10-15 kilo lebih berat. Susah berdiri ya. Black belt jiu-jitsu, lu udah masuk half guard untuk posisi MMA. Waduh, men, itu capek itu, men. Iya, benar. Easy itu sebetulnya, ini mungkin buat yang nggak terlalu belajar, yang nggak terlalu ini ya, kalau nggak tahu jiu-jitsu, nggak cuman nonton aja, itu Easy itu sebetulnya nggak diem loh. Dia mencoba untuk ngerok ke samping gitu. Dia mencoba untuk melempar si Ian. Berapa kali dia mencoba? Tapi macam itu capek. Nggak dapat. Size difference kan? Size difference satu. Kedua juga, ingat, dia black belt. Gitu. Jadi, skill level. Black belt? Ian black. Adesanya baru dipromot jadi purple. Iya. Adesanya lebih fokus pada scramble takedown gitu kan. Scramble sebelum ditahan. Tapi begitu ditahan itu udah hal yang berbeda. Nah, yang berbeda di ronde keempat itu adalah dia kan bisa lebih berani untuk komit ke takedown-nya tadi. Ya, sebelumnya dia bukannya coba nangkap kaki, nyengkat atau kenapa, tapi dia langsung ngejar takedown, apa tuh namanya? Dia kan dari hook ya kalau nggak salah, dua-duanya itu dari hook. Aku pikir, kayak aku belum harus lihat replaynya, kayaknya tuh dia mau mencoba apa yang dilakukan ke Robert Whittaker, yang agak lincah gitu. Nah, dia pengen mencoba seperti itu, tapi dia begitu dicoba, dia switch, change level, double leg, habis itu dikejar. Benar. Nah, itu sementara sebelumnya dia nggak nge-shoot dia nggak nge-shoot, makanya di outbox tadi kan. Iya. Tapi nah sekarang mengenai tadi udah setuju ya bahwa kita itu dia udah dari skill level, dan begitu dibawa ke bawah itu perbedaan berat badan lebih ngefek ya Teh ya. Wah, ngefek banget men, itu feelingnya bagus lagi tadi si Yan. Jadi dia stay di satu posisi, nggak berusaha pes-pesan, dia ground and pound aja udah. Dan apalagi dengan size kayak gitu, kelihatannya kita apa nih orang cuman kayak rabbit punches, pendek-pendek begitu, tapi itu kenceng, itu kayak begitu kalau orangnya segede begitu. Kenceng. Orang bisa bilang itu bosan, tapi coba kalau ada yang mau coba datang ke Lions, gua ground and pound. Dia tahu kalau ground and pound itu kenceng. Oke, benar,
tadi aku lihat ada pertanyaan yang ini. Oke. Outbox itu apa? Ada Bima Outbox itu Rizky MF, dia nanya, bahwa outbox itu apa sih Bang? Nah, kamu aja yang jelasin. jadi outbox itu taktik yang digunakan seorang petinju dengan menggunakan jarak dia untuk bermain dan menipu lawan supaya nggak bisa masuk ke dalam. Gitu loh. Biasanya taktik itu digunakan untuk melawan orang yang agresif dan mempunyai power punch. Nah, karena pada saat orang melakukan power punch, dia maju membawa berat badan dia. Nah, kalau kita ngelawan main outbox, kita menggunakan jab dan straight kita. Kalau kickboxing, bisa pakai tendangan-tendangan kita juga buat menjaga jarak itu terus ada. Jadi begitu dia masuk, kita pukul, kita terus kembali ke jarak kita lagi. Kita pukul, kita kembali ke jarak panjang lagi. Begitu. Karena jangkauan tadi kan jadi jangkauannya. Dan adesanya itu bisa menggunakan karena dia punya 5 cm ini ya. Advantage ya? Di Richard Malaysia 5 cm itu mungkin nggak kelihatan banyak, tapi banyak itu yang satu keserempet, yang satu kalau kamu tarik begini aja dari sini kena 5 cm gitu kan, cuman keserempet gini, habis itu tambah 5 cm itu kan sampai sini ya. Itu beda. Nah itu bedanya 5 cm itu segitu, 5 cm kan 2 tangan, jadi 2 cm aja dimajuin tek gitu, itu kan masuk ya. Yang satu nyerempet, yang satu masuk gitu kan. Nah, itu kalau mau tahu bedanya kira-kira seperti apa. Nah, istilah outbox yang satu lagi itu ya, lu jual beli, yang satu menang, satu kalah. Nah, itu di outbox gitu. Itu ada 2 jadi istilahnya. Nah, yang satu lebih unggul. Nah, itu istilah outbox yang lainnya. Oke. Nah, terus abis itu pertanyaannya, tepat nggak nih? Ada orang nanya, bener nggak nih? Tepat nggak Izzy untuk pindah ke light heavyweight? Dan abis itu dia nanya, ada pertanyaannya, dengan tetap menjaga di 190 pound. Kalau menurut gua, kalau Izzy pindah ke light heavyweight sih banyak yang bakal makan dia, karena dia baru saja nggak expose kekurangan dia kan. Gitu. Banyak tuh orang nggak tahu ya, karena pengetahuan kita kan masih nyampainya di One Pride doang. Banyak orang nggak tahu kan, Bram. Banyak orang nggak tahu. Kalau di luar negeri, kebanyakan orang fight di 83. Itu biasanya berat sehari-harinya 95. Kadang-kadang ada yang 100 kilo. Nah, berat 93, berat sehari-hari itu bisa kadang-kadang bisa sampai 120 kilo. Kadang-kadang bisa 110 kilo. Cut weight itu jauh banget. Nah, pada saat mereka timbang, mereka ada ditimbang pas kategori mereka. Tapi pada saat besoknya mereka ada di berat badan yang seminggu sebelum mereka timbang. Biasanya kalau 90 light heavyweight itu 90 berapa, Bram? Kira-kira Bram, di kilogram, Bram? Kalau light heavyweight itu 93. 93, berarti dia ada di berat badan 112 setelah ditimbang. Kita hitungnya 10%-nya. Nah, ingat, adesanya itu nimbang di 200 pound ya, 200 pound. Jadi itu berarti nggak sampai 93. Nggak nyampe 90 kilo. Sedangkan Jan Blachowicz itu tuh nimbangnya di 205. Nah, mungkin ini dugaan aja. Itu dia itu sekitar 225 gitu kali ya. Ya. Itu jadi sekitar 100 kilo gitu. Lebih 100 kilo lebih. 225 lah, 225 itu 225 itu persis 100 kilo itu kira-kira. Iya. Teman-teman di sini kan bilangnya perbedaannya cuma 5 lbs. Ya 5 lbs pas timbang. Pas timbang, guys. Bukan besoknya pas berat fight, itu beda cerita. Ini UFC, Pak. Ini bukan event yang kalian biasa tonton, yang orang nggak perlu motong berat badan udah sampai make weight-nya mereka gitu. Atau yang mau cut weight tapi masih makan nasi padang, bukan. Ini beda levelnya, bos. Gitu ya, jadinya apakah itu pilihan yang tepat? Ya gini sih, aku bilang bilang enggak. Ini in the UFC nobody fights in their walking weight, nobody, because you're gonna get bigger people. Malah aku berpikir gini, Teh.
dia kan waktu sebelum ini, sebelum apa sih namanya, sebelum dia fight, pelatihnya Adesanya itu bilang kita akan nimbang itu sekitar 190-195 pound. Nah, kemudian aku ingat juga, aku nggak tahu berapa walk weight-nya Usman, tapi si siapa tuh namanya, Dustin Poirier itu dia nimbang waktu lawan orang si kickboxing itu loh, si siapa sih namanya, dan Hooker itu tuh 183 men waktu masuk ring, 183 pound 20. Nah, 183 itu kan cuma 7 pound, dan di Dustin Poirier itu tanding di 155. Ini orang jauh banget. Nah, gue pikir lu kalau cuma walk weight-nya, nah kalau walk weight-nya dia cuma 195-200, kenapa kok nggak malah turun aja ke 170? Aku malah mikir begitu. Iya benar. Dia orang kecil banget gitu men, gitu loh. Iya. Aku pikir ini orang lebih berisi, ternyata kagak. Gue bilang, gila lu naikin ini nggak sama orang bisa main di welterweight, malah main di situ gitu. Rasanya kegedean. Iya, benar. Gitu aja sih. Mungkin itu jawabnya. Kalau dibilangin tepat atau tidak, mungkin jawabnya adalah itu. Nah, ini kita Q&A-nya mungkin kita sambil kita extend, tapi aku mau ada Q&A khusus aja. Aku pengen ada. Oh, tadi radio tempur, sorry ini aku soalnya kebetulan ada radio tempur. Kalau radio tempur aku akan kasih tempat yang khusus. Jadi teman-teman ada di sini, kalau belum ikutin radio tempur, ikutin di YouTube channelnya. Itu yang salah satu, itu yang menurut saya adalah salah satu yang paling bagus untuk urusan MMA di internasional. Jadi channel YouTube, dia channel YouTube namanya Radio Tempur. Nah, sekarang Radio Tempur lagi mau nanya nih, masa depan kelas wanita bantamweight sama featherweight gimana ya Bung? Kalau ada lawan lain pantaskah buat Nunes? Lawan tadi kita udah bilang Shevchenko. Tapi kalau bantamweight sama featherweightnya sendiri, mungkin ya Shevchenko masuk ke bantam, tapi featherweightnya udah dasarnya udah tipis. Gue nggak tahu mau siapa lagi, jujur. Ini nggak ada featherweight, kalau featherweight nggak ada. Karena gini nih, nggak ada, men. Susahnya, bener, susah. Karena gini, ceritanya kenapa featherweight itu dibikin, itu untuk mengakomodir Chris Cyborg. Iya. Karena dia nggak saking gede. Benar. Kalau dia udah mau mengakomodir Chris Cyborgnya tidak ada, terus habis itu pada dasarnya gini deh, satu orang main di 145, 65 kilo, itu tuh walk weight-nya 70 kilo, 80 kilo kali ya Teh ya. 75 si Cyborg. Ya, Cyborg walk weight-nya berapa? 170. 77 kilo gitu. Iya, welterweight dia. Nah, pertanyaannya aku, berapa banyak perempuan yang main itu yang pada dasarnya itu segede itu sampai mainnya 77 kilo? Bayangin aja, dikit banget. Sekarang aja kita nih di Indonesia aja, orang ketemu fighter yang walk weight-nya pada saat prime-nya, pada saat dia lagi full persiapan, bisa di 77 kilo itu nggak banyak. Iya. Sekarang ini mau cari perempuan yang 77 kilo, men. Wah, aduh. Men, itu lu jumlahnya dikit. Kalau aku mungkin bilang 145 itu, waduh, ini berat ini malahan. Berat. 135 ada harapannya, terutama ada Bullet Valentina. Iya. Gitu. Benar. Oke, lanjut. Lanjut dong. Oke, kita ngomong. Sini gua pertanyaan deh soalnya dari Radio Tempur. Oke. Sama Radio Tempur juga nih bilang, Bung, di interview Izzy bilang kalau di mount dia merasa gak bisa berdiri karena kakinya kecapean. Kenapa ya? Karena yang di dia gede banget. Itu jelas. Nah, ini dia. Gede dan very technical. That's it. Udah. Nah, ini dia. Perbedaan skill level, perbedaan berat badan. Kalau di level ground itu, terutama dengan adanya berat itu ngefeknya lebih besar. Orang bisa nggak bisa gerak. Pastilah.
Benar. Itu jawabnya. Dan itu adalah bijak karena dia bisa bawa ke bawah dan menetralisir semuanya, dari menetralisir keunggulannya Easy dari segi jarak, menetralisir keunggulannya Easy dari segi kecepatan, ya, dan kemudian mengoptimalkan keunggulannya Yan dari sisi berat badan. Betul. Nah, itu threefold itu. Dan kalau mau ditambah skill level ya bisa sih, tambah skill levelnya 4. Bisa, gitu. Cuman tapi itu krusial banget tadi, hal itu gila sih. Ini udah krusial. 2 keunggulannya dimatiin, yang 1 ini ditambahin. Wah, udah habis sudah. Nah, sekarang kita udah tanya nih, Peter Yan DQ, kelemahannya Adesanya mulai kebaca nih, ada nanya. Apa kelemahannya Adesanya udah mulai kebaca? Dari sebenarnya susah ngomong juga ya, Min. Ini si Amin yang nanya, Amin. Al-Ramadan ini si Amin. Kelemahan Adesanya sebenarnya nggak kelemahan juga, Min. Cuman lu tahu Jiu-Jitsu lah, memang kan diciptakan buat supaya bisa menekan agresor kan. Nah, pertanyaannya kalau agresornya besar dan black belt Jiu-Jitsu gimana tuh? Gak bisa dibilang kelemahan Adesanya juga sih. Memang size advantage itu jauh banget, ya. Terus dua-duanya bisa teknik lagi, dua-duanya kali lagi tekniknya, susah ngomong. Jadi udah tekniknya kalah. Size jauh banget, gila. Size jauh banget, gila. Kacau itu. Ngeri, men. Ini tuh illegal nih. Ini ada ditanya, Kak, tambahin Ahong, siap nggak orangnya? Gue udah ngomong lagi lah. Gini, kita udah mau bahas UFC. Terakhir nonton Conor nggak menonton, udah aku itu aja. Faktor kekalahan Adesanya, kalau nggak mau nonton, ya kalau nggak nonton ya aku nggak bisa bahas dong UFC. Lagi rame-rame begini, masa terus habis itu kita mau cekin sesuatu ke sini, nggak bisa lah gitu. Nah, oke. Streaming ilegal atau PPV. Nah, ini strikingnya Peter Yan. Tadi kita sudah ngomong Drew Dober, Sterling acting apa enggak? Nah, ini ada yang sempat nanya. Enggak kali. Soalnya gini, gue juga pengen satu hal nih, gue pengen edukasi kawan-kawan gini. Jadi kan kemarin kita baru ngeliat, bukannya gue menghina ya, enggak ya, ini contoh, example ya, sekali lagi ya, ini bukan menghina ya. Jadi jangan baper juga dengan omongan gue, ini fakta yang terjadi ya. Kemarin kan 2 pertarungan welterweight kita nonton ya, di One Pride ya. Itu aja kan ronde kedua udah habis-habisan napas. Nah, kebayang nggak kalau kalian kena keras banget di ronde keempat setelah gila-gilaan jual beli setelah 4 ronde, terus kena strike ke kepala. Nah, itu gitu aja. Gitu aja. Bisa recover nggak? Ya pasti nggak bisa. Karena udah capek banget. Secara fisik aja lu udah terkuras. Terus lu kena pukulan. Gitu. Pukulannya itu yang adalah illegal juga. Knees to the head dari posisi bawah tuh kenceng banget. Kenceng. Gak semua orang bisa recover. Gitu. Jadi kalau menilai orang jangan terlalu gampang, guys. Kalian belum pernah ada di situ. Gitu. Ronde 4 itu berat loh. Orang bisa sampai ke ronde 4 itu berat loh. Nggak main-main loh. Cuman kalau susah juga sih, nggak bisa bilang acting sih ya. Nggak bisa bilang acting sih, Bram. Gue agak nggak setuju sih kalau orang bilang acting sih. Kalau aku bilang sih enggak, dan aku bilang gini, melihat bahwa dia itu memang kecewa dapat beltnya dengan cara begini. Iya. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar kecewa. Siapa juga seneng sih terima belt cuman gara-gara itu, gara-gara DQ. Gini, kalau kita ngomongin fighter level UFC, guys. Level UFC itu jauh sama apa yang kalian pernah nonton, yang kalian menurut kalian itu udah pengetahuan kalian segala tentang MMA. Kalian baru nonton liga lokal, guys. Jauh.
Jauh guys, mereka tuh, waduh, gue pernah latihan sama orang-orang dengan level internasional ya. Mereka tuh siap mati, di latihan aja siap mati, gimana tanding, mereka siap mati latihan buat ke pertandingan. Kalian nggak bisa remehin itu, kalian nggak tahu rasanya apa tuh, kalian nggak tahu, beneran. Fighting spirit mereka tuh, wah gila. Nah, ini mungkin Gila, gini nih, gila, gue gila. ini kalau ngomong ya, makanya aku kemarin kalau melihat ya 2 minggu lalu itu kenapa kok aku jadi bete. Jujur aku kesel banget waktu dengan komennya. Karena gini, ini orang-orang ini benar-benar mendedikasikan hidupnya pagi, siang, malam semuanya. Jadi Iya. itu dedikasinya itu. Kenapa setelah dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk sampai pada level setinggi itu latihan, terus habis itu nerima satu belt karena dia itu apa sih namanya, karena menerima beltnya, menerima gelarnya, sabuknya karena dia itu kena DQ, itu dia juga kecewa loh. Dia Bayangin, kecewa. Iya. dia kecewa. Kayak enggak kalau kecewa kayak gitu, jujur. Itu gedek Dia loh. kecewa dan dia nggak mau diekspos akan kemenangannya. Gila nggak? Keren nggak tuh orang kayak gitu? Nggak ada di sini yang kayak gitu. Di Indonesia ini belum ada. Belum ada. Dan gitu. Nah, jadi jangan, menurut aku gini, kalau dibilangin dia acting hanya demi untuk menangnya, aku akan mengatakan enggak. Dan untuk dengan dedikasinya itu rasanya itu bukan satu attitude ya, bukan satu attitude itu apa sih? Pokoknya attitude, bukan satu mindset pemikirannya ya. Kalau yang kalau kamu udah sampai segitu, kamu rasanya nggak mungkin untuk berpikir bahwa aku acting aja supaya aku kena menang bis. Rasanya enggak deh. Rasanya enggak. Itu nggak orang luar negeri banget. Nggak, Gitu. nggak orang internasional Gitu. banget. Ya, dan bukan inilah, bukan sepak bola inilah, bukan sepak bola apa, adalah salah satu liganya lah gitu. Yang ini yang banyak divingnya gitu. Dan Oke, nah ini ada satu pertanyaan yang kita belum cover. Tadi kita ngomong Islam Makhachev dari Pratama Wah, Nuata. keren tuh. Next for Islam Makhachev itu siapa di lightweight? Kalau entarnya aku mana? Kalau dapat Dan Hooker sih gila sih. Kalau Islam sampai menang sama Dan Hooker, berarti Islam udah pantas ada di top 5. Kalau nah ini kembali ke pertanyaannya tadi aja. Tapi gini ya, dalam satu dunia yang ideal nih, dalam dunia yang ideal, Islam Makhachev boleh milih, kita boleh milih siapa aja. Kalau aku bilang Dan Hooker itu match up yang bagus, benar? Setuju? Benar. Banget. Dia sudah call out Rafael dos Anjos tadi, benar? Renaldis 23 tadi bilang Rafael dos Anjos sudah dipanggil, dia udah call out. Terus ada satu lagi yang di call out itu Tony Ferguson. Oh, sama Islam? Ya, dia panggil. Oh, dia call out Tony Ferguson. Nah, kalau gampang lah. Dari segi recognition, dari segi apa tuh namanya, kalau dari segi dapat nama supaya orang mainstream lebih tahu, menurut aku yang paling bagus adalah Tony Ferguson. Ini kalau dari seginya Makhachev aja ya, dari segi Makhachev, menurut aku dari apa yang ada itu yang dia benar itu Tony Ferguson. Ya, paling aman. Kalau dari promotornya kita nggak tahu Tony Fergusonnya mau dipertahankan berapa lama gitu, karena dia ngelihat posisi kemarin waktu lawan Charles Oliveira juga kayaknya dia udah mulai drop. Nah kalau dia mau drop, mau dipertahankan atau dia mau digunakan, jadi pilihannya kan dua nih, mau dipertahankan atau digunakan untuk angkat bintang gitu. Nah kalau view-nya semua pihaknya udah setuju bahwa udah saatnya dia jadi untuk ngangkat bintang kali ini, ya mungkin ini paling tepat ini. Hooker masih ada potensi untuk kemudian ngerebut lagi. Tony udah agak tua, udah banyak makan damage, mungkin udah saatnya lebih tepat. Iya, gue baru mau bilang gitu. Kayaknya kalau misalkan kita ngomongin Tony Ferguson, kayak Tony Ferguson harus fokus sama membenarkan isi kepala dia dulu deh.
Menurut gue ya. Setuju. Menurut gue. Setuju. There's something wrong with that guy sih. Iya. Gini lah. Time dia udah benerin off dulu. sih menurut gue, Bram. Dan time dia udah off karena ada sesuatu yang Kebanyakan. salah dengan diri dia. Mungkin juga karena kebanyakan makan shot juga. Kebanyakan. Dia Iya. kan gayanya kan adalah jual beli terus. Jadi ya Iya. ginilah. Makanya gini, aku sekali lagi nih balik ke tadi AJ Sterling acting gitu. Nah, aku tuh ngelihat fighter yang kemudian ngorbanin namanya hidup kesehatannya ya dengan apa sih namanya dikena pukul terus dibilangin acting. Itu aku tuh ngerasa kok itu satu anggapan yang agak sedikit gimana ya. Aku selalu nggak pernah nyaman. Aku selalu nggak seneng aja gitu loh. Kayak gitu aja sih buat aku. Iya. Nggak dengan itu aja. Apalagi kalau dibilangin match fixing itu aku bener-bener aku sensitif sekali dengan itu. Gitu aja. Gitu. Match fixing sih ya, something stupid sih itu. Tapi udah terus. Udah terus aja. Nah, next question. Next question, illegal. Udah yang tadi kita udah bahas, gak usah dibahas lagi, bro. Yang udah nggak dibahas. Oke. Ini pertanyaan singkat aja dulu nih. Ada ngecek calf atau low kick itu kayak gimana ya? Ngecek gitu ngeblok. Oh. Iya, ngeblok. Gitu. Nah, ya kalau teorinya ya adalah ya diaduin gitu kan. Iya, karena kan calf kick itu kan nendang daging betis yang ada di sebelah luarnya tulang kering. Di sebelah luarnya tulang kering. Nah, jadi kalau mau nangkis calf kick, tulang keringnya dihadapkan keluar, jadi 45 derajat keluar bentuk kakinya. Dan ingat, jadi yang nendang bakal nendang tulang kering kita. Dan ingat, tulang keringnya dikasih yang lebih dekat sama dengkul, yang lebih gede. Iya, betul. Jangan, ya benar. Jangan yang paling bawah. Yang paling bawah masih snappy juga tuh kalau kena. Gitu. Nah, itu istilahnya kalau mau ngecek, kalau mau bisa sih dikeluarin begitu teorinya. Iya, benar. Oke, nah. Next. Ini Peterian, sorry. Ini pertanyaan mengenai Peterian tadi aku pikir. Nah, ini ada pertanyaan yang terkait sama lokal. Ya. Gimana? Kita jawab ya. Dwi Indra Dewa nanya. Oke. Kapan jadwal dan lawan bertanding? Kenapa? Abang Bro? Kenapa? Nah, itu tolong gini, kalau saya jawab ya, ini jawaban profesional, nggak ada menyinggung siapapun. Karena yang menentukan jadwal dan lawan saya itu bukan saya. Gini loh kawan-kawan, jadi kalau ayah saya promotornya One Pride, saya bisa milih siapa lawan saya dan kapan saya bertanding. Nah, karena saya bekerja sebagai seorang talent di sana, jadi mereka lah yang menentukan jadwal dan lawan saya bertanding, bukan saya. Begitu loh kawan-kawan. Sampai detik ini udah kesekian kali saya udah ngomong nih. Sampai detik ini saya tuh baru dapat panggilan buat Juni. Dari saya tanda tangan kontrak kemarin adalah 2020 Februari. Saya baru dapat panggilan Juni besok yang adalah tahun 2021 lawan Windri Patilima. Kenapa Windri Patilima? Kembali lagi, jangan tanya saya. Gitu. Saya nggak punya wewenang kawan-kawan. Pokoknya juara dikasih gitu ya. Iya. Kalau ada yang mau setir opini di luar saya tentang pertandingan saya atau status champion saya, lo bilang aja sama setir opini, kenapa nggak lu aja di promotor gitu. Karena saya bukan promotor. Begitu kawan-kawan. Ya. Itu dia jawaban yang paling tepat. Oke. Tapi juga pasti ada alasan-alasan lain lah kadang kalau kita berubah-ubah gitu kan. Tapi mengenai misalnya ada injured, kalau misalnya lawan lagi ada orang juga persiapannya jadi suka ada yang injured terus mundur gitu kan. Kadang juga ada yang sakit atau kenapa itu kadang ada juga gitu. Jadinya ya memang menurut saya sih banyak alasan yang valid dan tidak ada yang dibuat-buat, ada yang enggak juga. Tapi kalau saya rasa sih kalau gini, saya juga akan percaya sama apa yang atlet bilang. Gitu aja. Karena mereka pasti juga ingin menunjukkan performance paling baik. Kalau mereka kalau atlet menunda, bayarannya juga ditunda dong.
Bunda dong, sponsor-sponsor kita yang begitu banyak kan juga harus dipertanggungjawabkan uang sponsornya. Betul, kenapa itunya juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi Iya. sebetulnya tuh saya ngelihat itu fighter itu kecuali kalau dia tuh punya insentif yang sangat banyak untuk tidak menunda fight gitu. Iya. Satu contoh yang ada itu yang contoh yang ini ya, yang aku lihat yang agak ekstrim itu ya justru Alex Monster. Nah, Alex itu dia udah tahu dengan kondisinya itu kalau ngekat 17 kilo 1 bulan itu 1 minggu itu akan sangat ya udah diinget-ingetin lah, pelatihnya udah bilang jangan gitu, mundur aja karena dia udah nggak bisa ideal ngekatnya. Nah tapi dia mau coba lakukan. Nah itu yang mindsetnya fighter ya rata-rata ya seperti itu gitu. Iya. Aku mau fight gitu. Itu kalau namanya fighter itu jadinya Iya. kalau dibilang namanya mundur itu biasanya itu udah benar-benar parah gitu. Itu kalau pendapat aku seperti itu. Jadi kalau aku nggak akan terlalu gini, kasihlah bukti dari dokter atau apa, tapi sisanya aku nggak akan mempertanyakan terlalu banyak karena aku Iya, yakin betul. goalnya apabila itu adalah seorang profesional maka dia akan memberikan yang terbaik. Betul. Gitu. Oke, nah habis itu, nah ini ada satu pertanyaan dikit lagi. Bener nggak? Udah saatnya naik kelas apa belum untuk Belum. Adesanya? Belum. Ngelihat tadi menurut enggak. Belum. Dan gini, kalau menurut aku justru tadi sempat ya udah kita bahas ya. Kenapa malah nggak kalau melihat cuma 195, kenapa nggak turun aja malahan gitu? Iya. Gitu. Itu tadi ada yang nanya juga mengenai, oh yang lagi rame juga. Tadi ada yang sempat tanya mengenai Khamzat. Menurut kamu gimana? Hamzat. Nggak tahu lagi stres dia tuh. Hamzat lagi stres tuh dia. Iya sih. Aku nggak bisa komen Lagi stres lah. dia. Kita nggak bisa komen lah, susah. Itu fighting Uh, spiritnya tuh orang gila, men. Nggak bisa kita nggak bisa ngejudge dia lah. aku apalagi gini, kalau urusan kesehatan COVID atau apa begitu ya, aku nggak mau berkomentar. Aku tidak akan mau aku tidak berkomentar lah. Ada alasan Iya. pribadi, aku juga nggak mau berkomentar. Tapi aku juga nggak. Tapi ginilah, kembali ke urusan yang tadi sama. Semua fighter pasti ingin fight untuk menunjukkan Pasti. yang terbaik dan semua dedikasinya. Iya. Jadi kalau marilah kita sama-sama juga menghadapi news berita seperti itu juga dengan lebih positif, dengan di Iya, belakang benar. berpikir bahwa fighter itu maunya fight. Ya. Iya. Khamzat sampai muntah darah. Ya, di ininya, di sosmednya dia pernah nunjukin ya dia batuk itu, terus habis itu di wastafelnya ada darah gitu. Oh, Hamzat. Khamzat. Jadi kita nggak tahu, aku nggak tahu juga seperti apa itunya. Gitu. Nah sama katanya diomongin sama Dana, habis itu sama ini presidennya Jets-nya itu siapa sih namanya Hadirov siapa tadi ada sempat ribut. Dia harus ya mungkin ada hal lain kali yang bisa meyakinkan dia, nggak tahu. Gitu. Ya benar. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi aja karena kebanyakan Terakhir. juga. Satu pertanyaan terakhir. Islam Makashev. Kayaknya kita bikin breakdown aja Islam Makashev kali ini. Kayaknya semuanya tertarik. Kapan? Minggu depan. Minggu depan kita bikin. Tapi apanya? Oh, Tony Chandler. Fight skillnya. Mau apanya? Kalau mau breakdown banyak sekali. Dari backtake-nya dia, terus habis itu mengenai submission-nya. Gitu. Submission mereka simpel-simpel sih. Simple tapi setupnya dan rapat gitu aja dari sudut-sudutnya. Yang ambarnya tuh transisinya tuh smooth banget, itu gila gitu. Nah, oke. Ya udah, ini aku rasa ada satu pertanyaan terakhir aja, mungkin agak jauh aja. Oke,
Strategi bertarung Yan seperti apa? Oh enggak, tadi udah dibahas nih strateginya Yan. Peter Udah. Yan memang dia udah defensif banget, ngabisin tenaganya, habis itu baru Iya, udah. terutama karena dia ngelihat AJ Sterling itu juga banyak kan early finisher. Hamzat udah dibahas. Ya. Sama ini dia. John Jones lawan Izzy, masih ada harapan nggak? Enggak. Nggak. Gue sebelum nonton tadi Izzy lawan Yan aja, gue bilang belum bisa lawan John Jones. John Jones tuh ngeri. It's a different animal. Setuju. Lebih pintar, lebih panjang, lebih kuat. Susah. Aku ngelihat pertama pada saat dia mau ngalahin sebelum Yan, aku punya banyak harapan bahwa ini bisa terjadi super fight ini. Oh. Tapi setelah ngelihat tadi, aku rasa enggak. Dan terutama dia bisa ditahan Yan itu di bawah, dia bakal disikat sama John Jones. Wah, gila. Di clinch. John Jones tuh jago banget clinchingnya. Gitu. Jadi gitu aja. Raffi Muhammad, tolong ini Ahong versus David Strom. Kalau saya sama David Strom aja gimana? Itu videonya ada. Udahlah guys, semua penonton-penonton kita ini janganlah kita memulai sesuatu yang nggak perlu kita mulai lagi lah. Udahlah, cukup lah. Ya udah, kita mungkin sampai di sini dulu aja. Teman-teman yang udah ngikutin semuanya, terima kasih banyak. Kita sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, ada yang ngulang, ada yang enggak, tapi itu banyak, kita diskusinya itu benar-benar menarik banget tadi. Dari ini semua juga karena teman-teman semua bisa ada banyak masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin dijawab gitu. Oke, aku kembali sekali lagi aku cuma bilang terima kasih banyak waktunya buat kita ngobrol bareng lagi. Walaupun kita masih ada beberapa kali putus-putus intinya sinyalnya, tapi aku rasa kali ini jauh lebih baik daripada 2 minggu yang lalu. Iya. Dan dan kemudian saya kepada teman-teman semua terima kasih dan kita sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Oke. Salam. Us.